Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Cerita ini mengisahkan seorang wanita paruh baya yang bekerja di Columbia University, terkejut saat bertemu Scott, calon mahasiswa yang sangat mirip dengan cinta pertamanya yang telah pergi. Rasa penasaran dan nostalgia membawanya ke hubungan intens dengan Scott, yang jauh lebih muda darinya. Namun, saat hubungan mereka berkembang, Louis dipaksa menghadapi masa lalunya, termasuk luka lama dan kesempatan kedua dalam hidup. Wanita ini baru saja berpisah dengan suaminya, namun setelah perpisahan itu, hidupnya tidak seindah yang ia bayangkan. Suatu hari, dalam upayanya membuat mantan suaminya cemburu, ia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih muda darinya. Namun, di luar dugaan, ia benar-benar jatuh cinta pada pemuda tersebut. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan keduanya saling mencintai dengan begitu mendalam. Namun, tanpa disadari, mereka akan menghadapi masalah besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Film ini diawali dengan perkenalan tokoh utama kita, seorang wanita bernama Louis. Ia tengah bersiap-siap untuk pergi bekerja, di mana ia menjabat sebagai kepala departemen seni di Universitas Columbia. Di tempat kerja, Louis tampak kesepian. Hal ini tidak mengherankan, karena ia baru saja berpisah dari suaminya, Peter. Meskipun sudah tidak lagi bersama, mereka masih sering berkomunikasi dan menjaga hubungan baik. Suatu hari, Louis kembali ke kantornya dan menerima amplop berisi lamaran pekerjaan untuk posisi asisten. Karena memang sedang membutuhkan asisten, ia segera menghubungi pelamar tersebut, seorang pria bernama Scott, dan mengatur jadwal wawancara pada Senin sore. Ia juga meminta Scott untuk membawa portofolio seninya. Dalam perjalanan pulang, Louis mampir ke rumah ibunya. Di sana, ia menemukan sebuah kotak berisi lukisan seorang pria dari masa lalunya, mantan pacarnya semasa SMA. Yang mengejutkan, nama yang tertulis di kotak itu sama persis dengan nama pelamar kerja tadi, Scott. Beberapa hari kemudian, pada hari wawancara, Louis berdandan dengan rapi untuk menyambut Scott. Ia menunggu cukup lama, namun Scott belum juga datang. Karena penasaran, ia menelepon temannya, Messi, seorang administrator di kantornya, untuk menanyakan keberadaan Scott. Dengan nada bercanda, Messi berkata bahwa Scott sudah menghilang sejak 20 tahun lalu, membuat Louis kesal dan langsung menutup telepon. Tak lama setelah itu, Scott akhirnya tiba dengan membawa portofolionya. Louis meneliti hasil karya Scott dengan saksama. Ia begitu terkesan hingga mengundang Scott ke apartemennya untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang lukisan tersebut. Namun, di balik alasan profesional itu, tampaknya Louis ingin lebih dekat dengan Scott. Saat mereka mengobrol sambil menikmati minuman, Scott tiba-tiba bertanya, apakah Louis pernah menjadi model lukisan tanpa mengenakan pakaian? Louis tersenyum kikuk dan mengakui bahwa ia pernah melakukannya. Scott lalu mengungkapkan keinginannya untuk melukis Louis dalam kondisi yang sama. Percakapan ini membuat suasana berubah menjadi lebih intens. Perlahan, Scott menyentuh Louis, dan mereka pun larut dalam momen penuh asmara. Bagi Louis, ini adalah pengalaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah kebersamaan mereka malam itu, Louis berkata bahwa ia ingin mengulanginya lagi, dan Scott dengan penuh keyakinan menjawab bahwa ia selalu siap untuknya. Setelah itu, Louis mengganti pakaiannya yang kusut akibat kebersamaan mereka yang begitu menggebu. Keesokan harinya, Louis menelepon Messi dengan penuh kebahagiaan. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa sangat senang karena telah bertemu dengan seseorang yang lebih muda. Selain itu, Louis juga mengungkapkan bahwa akhirnya ia menemukan kembali sesuatu yang ia cintai untuk dilakukan setelah bertahun-tahun kehilangan perasaan itu. Sementara itu, mantan suaminya, Peter, menyadari perubahan sikap Louis yang lebih ceria belakangan ini. Ia juga mengetahui bahwa Louis mulai sering bertemu seseorang di apartemennya. Dalam sebuah percakapan, Peter akhirnya mengakui kepada semua orang bahwa selama pernikahan mereka, ia pernah mendua. Yang mengejutkan, Peter mengaku bahwa ia memiliki hubungan dengan adik laki-laki Louis. Ketika mendengar pengakuan itu, Louis merasa sangat marah dan kecewa. Ia merasa telah dikhianati selama pernikahan mereka. Tak mampu menahan emosinya, Louis mengusir Peter dari apartemennya. Keesokan harinya, Scott kembali mengunjungi apartemen Louis. Ia menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran Louis dan bertanya alasan mengapa ia terlihat marah. Dengan jujur, Louis menjawab bahwa ia kesal dengan mantan suaminya, Peter. Mendengar hal itu, Scott mencoba menenangkan Louis dengan berjanji bahwa ia tidak akan pernah membuatnya kecewa dan akan selalu berusaha membahagiakannya. Untuk menghibur Louis, Scott mengajaknya pergi ke sebuah bar.
Selama di sana, Scott mengatakan banyak hal manis yang membuat Louis tersenyum. Suasana pun berubah menjadi lebih romantis, hingga mereka akhirnya saling bermesraan. Tak lama kemudian, seorang teman Scott datang dan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Scott adalah seorang playboy yang baru saja menyakiti perasaan seorang wanita. Namun, Louis tidak mempercayai ucapan itu begitu saja. Ia lebih memilih untuk bertanya langsung kepada Scott. Selain itu, Louis juga penasaran mengapa Scott pernah mengunjungi rumah Messi, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Scott pun menjelaskan bahwa ia pergi ke sana untuk mengetahui lebih banyak tentang Louis, karena ia tahu bahwa Messi dan Louis sudah bersahabat sejak masa sekolah. Mendengar hal itu, Louis semakin yakin bahwa Scott benar-benar memiliki perasaan tulus padanya. Malam itu, mereka kembali ke apartemen Louis. Sebelum semakin larut dalam momen kebersamaan mereka, Louis meminta Scott untuk bercermin. Ia ingin membayangkan Scott sebagai suaminya. Setelah merenungkannya sejenak, mereka pun kembali menikmati kebersamaan mereka dengan penuh kebahagiaan. Namun, keesokan paginya, Louis terbangun sendirian. Scott sudah tidak ada di apartemen. Perasaan cemas dan sedih langsung menyelimutinya. Ia mulai berpikir bahwa Scott hanya mempermainkannya. Dengan hati yang hancur, Louis pergi ke rumah ibunya dan menangis di sisinya. Ia merasa harinya telah hancur karena tak ada satupun pria yang mendekatinya. Di rumah ibunya, Louis juga bertemu dengan adik laki-lakinya. Ia pun menanyakan tentang hubungannya dengan Peter. Adiknya menjelaskan bahwa saat Louis masih bersama Peter, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga membuat Peter merasa kesepian. Rasa kesepian itulah yang akhirnya mendorong Peter untuk mencari pelarian. Setelah berbicara dengan ibunya dan adiknya, Louis pergi ke rumah Messi. Di sana, ia bertanya tentang keberadaan Scott. Namun, alih-alih memberikan jawaban yang ia harapkan, Messi justru mengatakan bahwa Scott tidak bahagia dengan Louis dan memilih untuk bersamanya. Mendengar hal itu, Louis merasa sangat marah dan kecewa pada Messi, sahabatnya sendiri. Tanpa berkata banyak, ia segera pergi dari rumah Messi dengan perasaan sedih. Setibanya di apartemennya, Louis terkejut melihat Scott sudah menunggunya di luar. Namun, karena masih dipenuhi amarah, Louis langsung menanyakan tentang hubungannya dengan Messi. Dengan penuh ketegasan, Scott menjawab bahwa ia tidak menginginkannya, dan itu semua hanya keinginan Messi semata. Dalam suasana yang semakin memanas, mereka pun terlibat dalam konfrontasi yang penuh emosi. Louis memasuki apartemennya sendiri tanpa meminta Scott untuk menemaninya. Saat itu, ia terkejut menemukan Peter sudah berada di dalam. Meskipun hubungan mereka telah berakhir, Peter masih memiliki perasaan terhadap Louis dan datang untuk meminta maaf. Ketika Scott tiba di apartemen Louis, ia melihat Peter di sana. Begitu pula keesokan harinya. Hal ini memicu pertengkaran, karena baik Peter maupun Scott sama-sama masih menginginkan Louis di sisi mereka. Namun, setelah beberapa saat, Peter berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi, meninggalkan Louis sendirian. Scott, yang merasa cemburu karena Louis masih membiarkan Peter datang ke apartemennya, akhirnya berdebat dengan Louis. Saat itu, Louis mencoba menjelaskan bahwa tidak ada hal yang terjadi di apartemennya. Scott yang belum mendapatkan jawaban jelas dari Louis akhirnya pergi dan berbicara dengan Messi. Messi memberitahu Louis bahwa Scott akan kembali, tetapi bukan untuknya, melainkan untuk Messi. Messi juga mengungkapkan bahwa sejak masa sekolah, ia selalu menang dalam urusan cinta dengan Louis. Namun, kali ini, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ternyata, Messi dan Scott telah merencanakan semuanya agar Louis bisa menemukan cinta sejatinya dan tidak lagi terluka dalam percintaan. Setelah mendengar semua itu, Louis merasa lega dan kembali bersemangat untuk mengejar kebahagiaannya. Ia pun berjanji untuk lebih menjaga dirinya sendiri. Keesokan harinya, Louis mulai memperbaiki hidupnya dengan rutin berolahraga dan menggunakan waktunya dengan lebih bijak. Ia menemui Peter dan dengan tegas mengatakan bahwa hubungan mereka telah berakhir dan ia ingin melupakan masa lalu. Di akhir cerita, Louis pergi ke sebuah pameran seni yang menampilkan lukisan karya Scott. Kini, Scott telah diterima bekerja di universitas sebagai asisten Louis. Dengan tulus, Scott berterima kasih kepada Louis karena telah membantunya mendapatkan pekerjaan tersebut. Namun, Louis dengan rendah hati mengatakan bahwa kesuksesan Scott adalah hasil kerja kerasnya sendiri dan ia tidak berperan dalam hal itu. Mereka kemudian berjalan bersama di lapangan universitas sebelum akhirnya berhenti sejenak dan berbagi ciuman singkat. Film pun berakhir di momen itu.